Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita bakal nyelam lebih dalam nih ke sumber-sumber soal dampak ketidakpastian ekonomi global. Kita lihat gimana sih gejolak ini ya mengganggu investasi, produksi, sampai akhirnya ke lapangan kerja. Penting buat Anda tahu, misi kita simpel, biar Anda paham kenapa ini krusial buat keputusan pribadi Anda atau mungkin langkah profesional Anda. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya ketidakpastian ekonomi global ini? Ya gampangnya, bayangin aja nyetir pas kabut tebal. Susah nebak arah kan? Nah, gitu juga kondisi pasar dan ekonomi dunia sekarang. Kurang bisa diprediksi. Ini bikin semua pihak, dari pemerintah sampai kita-kita jadi sulit ambil keputusan. Lembaga kayak IMF sih udah berusaha jaga stabilitas, tapi ya tantangannya gede. Betul. Dan kabutnya ini nggak cuma satu jenis loh. Ada macam-macam. Misalnya ketidakpastian soal kebijakan ekonomi, itu EPU. Terus ada soal kebijakan perdagangan, TPU, yang lagi panas-panasnya ini. Sumber kita malah nyebut kalau indeks EPU itu mecahin rekor abad ini di awal 2025. Nah, yang lebih gila lagi indeks TPU, ini kata IMF, lompat 7 kali lipat, cuma dalam hitungan bulan, Oktober 2024 sampai April 2025. Gara-garanya, sebagian besar karena kebijakan dagang AS yang dianggap tidak dapat diprediksi. Belum lagi risiko geopolitik, arah inflasi, volatilitas pasar keuangan, itu yang diukur pakai VX, si indeks ketakutan. Masing-masing ini punya cara ganggunya sendiri-sendiri ke ekonomi. Oke. Mari kita bongkar satu-satu dampaknya nih. Pertama ke investasi. Gimana tuh? Nah ini, sumber-sumber kita kompak bilang, investasi melambat. Perusahaan, rumah tangga, banyak yang nahan diri. Jadi kayak wait and see gitu ya? Persis, nunda belanja besar, nunda ekspansi. Ada juga pergeseran ke aset yang dianggap aman, kayak emas. Tapi ada yang menarik nih. Katanya obligasi pemerintah AS yang biasanya jadi tempat aman, malah harganya turun juga. Betul sekali. Ini unik, kenapa? Ya karena ketidakpastian kebijakan dari AS sendiri. Wah, agak ironis ya jadinya. Iya, dan poin kuncinya di sini. Keraguan investasi itu efeknya langsung berantai, nyambungnya ke produksi. Oh gitu? Ketidakpastian dagang, apalagi soal tarif AS yang naik turun itu, wah itu benar-benar bikin pusing rantai pasok global. IMF bahkan udah ngasih warning, kemampuan bisnis buat gonta-ganti jalur pasokan mungkin makin susah ke depannya. Emang seberapa besar sih pengaruhnya kalau dihitung? Ada hitungannya. Kenaikan satu standar deviasi ketidakpastian itu bisa motong produksi industri sekitar 0,5%. Investasinya bisa kepangkas 0,75% sampai 1%. Kelihatannya kecil ya angkanya? Kelihatannya. Tapi kalau indeks ketidakpastiannya lagi melonjak kayak sekarang, ya efeknya kerasa banget. Makanya, sekarang perusahaan itu pada rame-rame diversifikasi rantai pasok. Fokusnya udah geser ke ketahanan, nggak cuma soal biaya murah lagi. Oke. Terus muaranya kan pasti ke kita-kita juga ya, lapangan kerja. Gimana ceritanya? Iya, logis aja. Kalau perusahaan ragu investasi, produksi juga ketahan. Mereka ngerem rekrutmen, gitu? Betul. Paling umum yaitu pembekuan rekrutmen, atau bisa juga ngurangin jam kerja. Paling parah, ya PHK. Contohnya ada di negara mana gitu? Di AS misalnya, walaupun pasar kerjanya dibilang masih lumayan oke, tapi data menunjukkan laju penambahan pekerja barunya itu melambat. Kelihatan ada keraguan. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, ya, ada pergeseran struktural juga yang terjadi. Maksudnya? Otomatisasi sama AI, ini nggak cuma jadi sumber ketidakpastian baru buat pekerja, tapi juga jadi semacam solusi buat perusahaan ngadepin ketidakpastian lain. Contohnya gimana tuh? Misalnya, ketidakpastian dagang bikin perusahaan mikir, wah daripada ribet sama pasokan luar atau tenaga kerja, mending investasi otomatisasi aja. Oh, jadi malah mempercepat adopsi teknologi ya? Bisa jadi begitu. Nah, imbasnya apa? Bisa terjadi mismatch skill. Tapi tidak cocokan keterampilan? Iya, orang kehilangan kerjaan, tapi skillnya nggak cocok sama lowongan baru yang butuh skill teknologi misalnya. Itu yang namanya pengangguran struktural. Ditambah lagi, kerja kontrak atau freelance makin banyak. Jaminan kerjanya kan jadi lebih tipis. Jadi makin rentan ya posisi pekerja? Bisa dibilang gitu. Terus pengangguran usia muda juga jadi PR besar. Apalagi di negara-negara berkembang. Kalau kita lihat per negara dampaknya beda-beda ya? Iya, nggak seragam. Ekonomi maju kayak AS sama Eropa, itu prediksinya melambat di 2025.
OECD sama IMF itu perkirain AS tumbuhnya sekitar 1,6 sampai 1,8%. Eropa malah lebih rendah, 0,8 sampai 1,2% aja. Pemicunya sama atau beda? Beda-beda dikit. Di AS, tarif dagang itu disebut-sebut jadi faktor penting. Kalau di Eropa, suku bunga yang tinggi itu lebih kerasa dampaknya ke industri, kayak konstruksi gitu. Nah, tapi Indonesia gimana? Katanya masih lumayan tahan. Menariknya gitu, Indonesia justru relatif tahan banting ya. Kuartal pertama 2025 masih tumbuh 4,87%. Walaupun ya tetap harus waspada sama gejolak global pastinya. Ini nunjukin faktor domestik penting juga ya? Banget. Sementara itu, Tiongkok juga nggak luput. Diproyeksi melambat juga ke kisaran 4-4,7% di 2025, menurut IMFO ECD. Mereka kena tekanan tarif AS juga, plus ada masalah di sektor propertinya. Oke, jadi kalau kondisinya udah begini nih, apa dong solusinya? Apa yang bisa dilakuin? Ya, dari sisi pemerintah, sumber-sumber kita nyaranin kebijakan yang adaptif. Kebijakan fiskal mesti fleksibel, reformasi struktural jalan terus. Bank sentral gimana? Mesti ekstra hati-hati, jaga stabilitas moneter. Jangan sampai salah langkah. Peran lembaga internasional kayak IMF, World Bank, buat koordinasi dan dukungan juga penting banget. Kalau dari sisi bisnis sendiri, cuma nunggu aja? Nah, justru jangan cuma nunggu. Kuncinya adaptasi proaktif. Bukan sekedar nunda keputusan, tapi evaluasi ulang strategi bisnisnya. Investasi ke teknologi, perkuat ketahanan rantai pasok tadi. Itu jadi penting. Proyeksi ke depan gimana? Masih suram? Proyeksi IMF OECD sih mengarah ke pertumbuhan global yang lebih kalem ya, sekitar 2,8 sampai 3,0% buat 2025-2026. Ada juga risiko perdagangan makin terfragmentasi, terkotak-kotak gitu. Dan tentu aja perubahan besar di dunia kerja karena AI yang makin kencang diadopsi. Ini mesti diantisipasi. Oke, baiklah. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari pendalaman kita kali ini, ketidakpastian ekonomi global ini nyata, kompleks, dan kayaknya bakal terus ada. Dampaknya kemana-mana, investasi, produksi, dan tentu saja pekerjaan kita semua. Kuncinya berarti adaptasi, inovasi, dan kerjasama ya. Betul sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau tadi kita bahas, sumber kita termasuk IMF bilang bahwa ketidakpastian kebijakan itu sendiri jadi salah satu biang kerok utamanya. Nah, pertanyaannya, gimana peran Anda sebagai individu, mungkin sebagai konsumen, atau jangan-jangan pemimpin bisnis dalam ikut mendorong atau bahkan menuntut lingkungan ekonomi yang lebih stabil, lebih bisa diprediksi? Langkah konkret apa sih yang bisa Anda ambil, sekecil apapun itu, untuk bangun ketahanan, baik buat diri sendiri maupun bareng-bareng di tengah kondisi kayak gini? Coba direnungkan.